Kelompok kriminal bersenjata atau KKB adalah sebuah fenomena yang harus menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok ini dikenal karena melakukan serangkaian aksi kekerasan, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan, warga sipil, serta infrastruktur di wilayah Papua. Mereka biasanya beroperasi dengan tujuan mencapai kemerdekaan Papua Barat atau menuntut hak-hak politik dan sosial bagi masyarakat asli Papua. Konflik yang terjadi antara kelompok separatis dan aparat negara ini telah berlangsung cukup lama. Meskipun ada berbagai upaya untuk menyelesaikannya, ketegangan dan kekerasan terus berlanjut. Sebenarnya, konflik yang melibatkan KKB Papua berakar pada ketegangan politik dan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Setelah Indonesia merdeka, Papua Barat yang sebelumnya merupakan koloni Belanda secara resmi bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1969 melalui suatu referendum yang dikenal sebagai penentuan pendapat rakyat atau PAPERA. Namun, banyak kelompok di Papua, baik yang berbasis di dalam negeri maupun di luar negeri, merasa bahwa proses ini tidak sah dan Papua Barat harus memperoleh kemerdekaannya sendiri. Sejak saat itu, berbagai kelompok separatis mulai berjuang untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Salah satunya adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang berjuang menggunakan jalan diplomasi dan kekerasan. Dalam beberapa dekade terakhir, KKB muncul sebagai salah satu bentuk dari perlawanan tersebut. Kelompok kriminal bersenjata di Papua seringkali terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan yang meliputi penembakan terhadap anggota TNI Polri, pembunuhan terhadap warga sipil, serta penghancuran infrastruktur penting seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Aksi-aksi ini menyebabkan ketakutan dan ketidakstabilan di wilayah Papua yang seringkali berdampak pada perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. KKB Papua biasanya beroperasi di wilayah pegunungan dan hutan yang sulit dijangkau, membuat upaya penanggulangan oleh aparat keamanan menjadi sangat menantang. Mereka tidak hanya menyerang pasukan keamanan, tetapi juga seringkali menyasar tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Masyarakat Papua sangat terdampak oleh keberadaan KKB. Sementara sebagian besar orang Papua menginginkan perdamaian dan kesejahteraan. Ketegangan yang ditimbulkan oleh konflik ini mengganggu kehidupan mereka. Aksi-aksi KKB seringkali menimbulkan korban jiwa, baik dari kalangan aparat maupun masyarakat sipil. Selain itu, ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kelompok ini juga menghambat pembangunan di Papua. Akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi terganggu akibat adanya kekerasan dan ketakutan. Banyak desa yang terisolasi dan warga yang terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka. Di sisi lain, sebagian masyarakat Papua juga mendukung gerakan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh KKB. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh KKB. Di antara upaya yang dilakukan adalah pendekatan keamanan melalui operasi militer dan penegakan hukum. Namun, pendekatan ini seringkali menuai kritik karena dianggap tidak menyentuh akar permasalahan yang lebih dalam, seperti ketidakadilan sosial dan ketimpangan pembangunan di Papua. Selain pendekatan keamanan, pemerintah juga berusaha melakukan pembangunan di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program seperti otonomi khusus Papua dan berbagai bantuan sosial lainnya bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Namun keberhasilan program ini masih terbatas dan tidak semua masyarakat Papua merasa manfaatnya. Di sisi lain, ada juga pihak yang mendukung penyelesaian damai melalui dialog antara pemerintah Indonesia dan perwakilan Papua yang bertujuan untuk mencari solusi politik yang lebih langgeng. Dialog semacam ini dapat menjadi jalan keluar untuk meredakan ketegangan, meskipun prosesnya akan sangat kompleks dan memakan waktu. Salah satu tantangan terbesar dalam menyelesaikan konflik dengan KKB Papua adalah kompleksitas masalah yang melibatkan dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang dalam. Ketidaksetaraan pembangunan di Papua, sejarah ketegangan politik, serta persepsi masyarakat Papua tentang ketidakadilan
semuanya berkontribusi pada konflik ini. Meskipun sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut, namun dampak yang mendalam dari ketidakpuasan dan marginalisasi masih terasa. Kalau kita lihat dari data statistik, Papua adalah salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi tertinggi di Indonesia. Meskipun telah ada kebijakan otonomi khusus yang dimaksudkan untuk memberikan dana lebih besar dan kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah, kenyataannya banyak program yang belum sampai ke masyarakat Papua secara merata. Beberapa daerah di Papua masih kesulitan dalam hal infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, kesenjangan sosial. Ini menjadi salah satu penyebab utama ketidakpuasan yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk memperoleh dukungan dari masyarakat lokal. Penyelesaian damai melalui dialog adalah salah satu solusi yang sering didorong oleh masyarakat internasional. Namun, proses ini menghadapi banyak kesulitan. Pihak yang terlibat dalam konflik di Papua memiliki pandangan dan posisi yang sangat berbeda. Di suatu sisi, pemerintah Indonesia menganggap bahwa Papua adalah bagian yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan di sisi lain, kelompok separatis merasa bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hal yang harus diperjuangkan. Keberagaman pendapat di kalangan masyarakat Papua itu sendiri juga menjadi tantangan besar. Meskipun ada sebagian yang mendukung kemerdekaan, banyak juga yang tetap berada dalam Indonesia. Dengan adanya pemerataan pembangunan dan perhatian terhadap hak-hak mereka, banyak sekali tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi KKB di Papua. Salah satunya adalah keamanan. Keamanan di Papua merupakan masalah besar, baik bagi aparat pemerintah maupun warga sipil. KKB seringkali bergerak di wilayah yang sulit dijangkau oleh pasukan keamanan, menggunakan taktik gerilya yang membuat mereka sulit ditangkap. Masyarakat di daerah konflik seringkali menjadi korban dari operasi militer yang dilakukan dalam rangka memburu anggota KKB. Kadang-kadang operasi tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sipil, baik berupa kerusakan harta benda maupun jatuhnya korban jiwa. Hal ini memperburuk citra aparat keamanan di mata sebagian masyarakat Papua. Keterlibatan pasukan luar daerah yang tidak memahami kondisi sosial budaya seringkali menambah ketegangan. Konflik yang berlangsung begitu lama juga membuat trauma mendalam di kalangan masyarakat yang bisa berimplikasi pada konflik-konflik kecil lainnya dalam masyarakat lokal. Kelompok kriminal bersenjata memang sudah sangat meresahkan. KKB di Papua tidak hanya terkenal karena aksi-aksi kekerasan yang dilakukan terhadap aparat keamanan, tetapi juga karena tindak kekejaman yang mereka lakukan terhadap warga sipil dan masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Keberadaan KKB di Papua membawa dampak yang sangat besar. Seperti yang sudah Mbah sebutkan bahwa KKB Papua tidak akan segan-segan menyerang TNI dan Polri dengan cara yang sangat brutal. Mereka menggunakan senjata api, bom rakitan, serta bahan peledak untuk menyerang pos-pos militer, patroli polisi, dan instansi-instansi yang dianggap sebagai simbol kekuasaan Indonesia di Papua. Serangan-serangan ini seringkali menargetkan anggota pasukan yang sedang berjaga atau melakukan patroli rutin di daerah rawan. Penyerangan tersebut tidak hanya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan aparat keamanan, tetapi juga menimbulkan kerusakan besar terhadap fasilitas-fasilitas umum yang penting. Banyak infrastruktur seperti jembatan, rumah sakit, sekolah, dan kantor pemerintahan yang hancur akibat serangan KKB. Hal ini menyebabkan terganggunya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, juga meningkatkan ketakutan dan memperburuk kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. KKB Papua juga sering melakukan penyanderaan terhadap warga sipil yang dianggap memiliki hubungan atau dukungan terhadap pemerintah Indonesia. Dalam beberapa kasus, mereka menculik warga yang bekerja untuk pemerintah atau perusahaan yang beroperasi di Papua. Penyanderaan ini dilakukan sebagian dari upaya menekan pemerintah agar memenuhi tuntutan mereka atau untuk menarik perhatian internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Papua. Tidak jarang aksi kekerasan ini berujung pada pembunuhan. Kelompok Papua ini juga dikenal karena melakukan serangan terhadap pekerja pembangunan, baik yang berasal dari Papua maupun luar Papua.
KKB menilai bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau perusahaan swasta adalah bagian dari upaya untuk menguasai Papua dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada tanpa memberikan manfaat yang cukup bagi masyarakat Papua. Selain serangan terhadap infrastruktur publik, KKB juga melakukan penghancuran rumah-rumah warga yang pro terhadap pemerintah. Rumah-rumah ini sering dibakar atau dihancurkan dalam serangan. Tindakan ini membuat banyak keluarga harus mengungsi dan kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, KKB juga tidak segan-segan untuk menargetkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang dianggap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Mereka melihat tokoh-tokoh ini sebagai bagian dari sistem yang mereka lawan. Beberapa tokoh masyarakat yang kritis terhadap kegiatan KKB atau yang berusaha berdamai dengan pemerintah Indonesia menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan. Lalu bagaimana reaksi internasional terhadap konflik KKB di Papua? Akan bahas di sini. Aksi kekejaman KKB tidak hanya mempengaruhi kondisi di Papua, tetapi juga mendapat perhatian internasional. Organisasi hak asasi manusia seringkali mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini. Tetapi di sisi lain, mereka juga mengkritik keras kebijakan pemerintah Indonesia di Papua yang dinilai kurang memperhatikan hak-hak dasar masyarakat Papua. Media internasional dan beberapa negara juga sering memperhatikan perkembangan di Papua. Kalau kita berbicara tentang KKB, ada satu pertanyaan yang muncul. Dari mana mereka mendapatkan senjata untuk melawan pemerintah Indonesia? Dan ternyata, salah satu sumber utama senjata bagi KKB adalah peredaran senjata ilegal yang ada di pasar gelap. Pasar gelap senjata ini adalah saluran yang digunakan untuk menyelundupkan senjata dari luar negeri maupun dari dalam negeri Indonesia. Senjata-senjata ini bisa diperoleh melalui jaringan sindikat penyeludupan yang menghubungkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Papua. Beberapa senjata yang digunakan oleh KKB diketahui berasal dari negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan senjata ilegal atau negara yang tidak terlalu ketat dalam pengawasan ekspor senjata. Negara-negara seperti Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Papua menjadi tempat transit yang rawan bagi penyeludupan senjata. Dari sana, senjata-senjata tersebut bisa diseludupkan masuk ke wilayah Papua dengan berbagai cara, baik melalui jalur laut, udara, maupun darat. Selain itu, sebagian senjata yang digunakan oleh KKB juga bisa diperoleh dari persediaan senjata sebelumnya, yang artinya senjata-senjata itu dimiliki oleh kelompok separatis atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik militer sebelumnya. Contoh, pasokan senjata yang diperoleh dari konflik-konflik masa lalu, seperti Perang Kemerdekaan Papua atau konflik yang melibatkan pasukan Indonesia, Senjata-senjata yang berasal dari pertempuran masa lalu mungkin telah dipindahkan atau disembunyikan di berbagai tempat dan akhirnya ditemukan oleh KKB. Dengan demikian, meskipun senjata tersebut mungkin sudah tua atau usang, mereka tetap efektif dalam menyerang pasukan keamanan dan mengintimidasi masyarakat. KKB juga memperoleh senjata melalui serangan terhadap aparat keamanan Indonesia. Mereka seringkali menyerang pos-pos militer atau patroli yang dilakukan oleh TNI. Dan dalam beberapa kasus, senjata yang dimiliki oleh aparat yang tewas atau terluka dirampas dan digunakan oleh KKB. Senjata-senjata ini berupa senapan serbu hingga bahan peledak yang mereka curi dari aksi kekerasan. Rampasan senjata dalam pertempuran atau serangan terhadap aparat keamanan menjadi salah satu sumber senjata yang cukup penting bagi KKB. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menyita perlengkapan militer lain seperti amunisi atau kendaraan yang sudah membantu dalam operasional mereka. Senjata juga bisa diperoleh oleh KKB melalui jaringan kriminal yang terorganisir. Kelompok-kelompok kriminal ini mendapatkan senjata melalui hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki akses ke pasar gelap atau bahkan dari penyeludup senjata yang beroperasi di luar negeri. Beberapa laporan menunjukkan bahwa senjata yang diperdagangkan dalam pasar ilegal di wilayah Asia Tenggara dapat berpindah tangan hingga akhirnya sampai ke kelompok separatis atau KKB.
Jaringan ini yang sulit untuk dilacak karena mereka beroperasi secara rahasia dan seringkali melibatkan beberapa negara atau wilayah yang tidak memiliki regulasi terkait senjata. Kelompok kriminal ini dapat menyediakan berbagai jenis senjata, mulai dari senjata ringan hingga senjata yang lebih canggih seperti senapan serbu atau peluru kendali. Dalam beberapa kasus, KKB juga diduga menerima dukungan dari kelompok atau individu luar yang mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Beberapa teori menyebutkan bahwa ada jaringan internasional yang berusaha menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Papua dan memberikan bantuan dalam bentuk senjata ataupun pelatihan militer kepada KKB. Dukungan ini bisa datang dalam bentuk bantuan dari negara-negara yang secara terbuka atau diam-diam mendukung kemerdekaan Papua, atau dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan politik tertentu. Namun, keberadaan dukungan ini seringkali sulit untuk dibuktikan secara konkret, mengingat jaringan ini biasanya sangat terorganisir dan beroperasi secara tersembunyi. Meskipun demikian, beberapa laporan menyebutkan bahwa ada bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan negara-negara atau individu-individu dalam menyediakan senjata dan dukungan logistik untuk kelompok separatis di Papua. Selain senjata api modern, beberapa kelompok KKB juga diketahui menggunakan senjata tradisional dan peralatan buatan sendiri. Ini termasuk senjata tajam, busur panah, serta bahan peledak yang dirakit secara mandiri. Meskipun senjata ini lebih primitif dan terbatas dalam daya hancurnya, mereka tetap digunakan oleh KKB dalam pertempuran kecil dan serangan terhadap warga sipil atau aparat keamanan. Di samping itu, KKB juga dikenal menggunakan taktik gerilya dan perang asimetris yang mengandalkan pengetahuan lokal tentang medan dan sumber daya alam di sekitar mereka. Ini memungkinkan mereka untuk bertahan meskipun tidak memiliki peralatan militer canggih. Di beberapa daerah, KKB juga mungkin mendapat dukungan dari masyarakat lokal yang memiliki senjata api secara ilegal. Hal ini menambah kerumitan dalam upaya penanggulangan KKB karena warga sipil yang terlibat dalam konflik atau yang mendukung kelompok separatis bisa memiliki akses ke senjata, tentu senjata yang sama dengan pasukan militer. Itulah sekilas tentang sejarah dan pembahasan KKB. Maka wajar kalau kelompok kriminal bersenjata ini susah untuk dibasmi karena banyak sekali faktor-faktor yang memang sulit untuk dipecahkan, dari faktor geopolitik dan juga faktor hak asasi manusia. Namun dari semua faktor itu, Mbah berharap semoga pemerintah bisa segera menangani konflik KKB di Papua dan masyarakat di sana bisa hidup dengan damai juga tentram. Sekian dari Mbah, tunggu kisah-kisah selanjutnya. Seperti biasa, salam merinding.